Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, nikmatnya bulan Ramadan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebankan kepada kita. Salawat beriringkan salam kepada sang baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan untuk kita contoh dari segala lini kehidupannya. Jamaah pemirsa kurma dimanapun Anda berada, semoga Allah melindungi kita semua, semoga Allah menjaga kesehatan kita semua, semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita di bulan yang mulia ini. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman. Kenapa bukan orang-orang Islam? Kenapa bukan orang-orang yang hanya disebutkan ya ayyuhan nas, wahai segala manusia, wahai orang-orang? Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala langsung ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa langsung orang-orang beriman? Karena hanya orang-orang berimanlah yang mampu menjalankan ibadah puasa ini dengan memaksimalkannya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita yang sudah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan siam di bulan Ramadan ini, setidaknya bagi kita untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, segala kebaikan yang Allah perintahkan di bulan Ramadan ini. Maka paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kita maksimalkan ataupun kita bikin target adalah yang pertama asyam, puasa itu sendiri. Kenapa? Puasa bukan hanya sekedar menjalankan perintahnya, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Akan tetapi lagi-lagi yang bisa menjalankan puasa dengan memaksimalkan ibadah di dalamnya hanya orang-orang beriman, yang langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua yang harus kita maksimalkan adalah qiyam kita, Solat kita. Dari mulai solat tarawih kita yang sebelumnya tidak ada dan setelah bulan ini juga tidak ada. Maka jangan sampai satu malam pun kita lewatkan di bulan Ramadan ini untuk mendirikan solat tarawih. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah Quran, yang harus kita mapping, yang harus kita targetkan, tidak lain dan tidak bukan. Sudah masyhur bahwa bulan ini adalah bulannya Syahrul Quran. Maka kita setidaknya memaksimalkan Al-Quran kita. Bukan lagi-lagi seberapa banyak orang yang menghatamkan Al-Quran, tapi cobalah bulan Ramadan ini adalah berapa lama kita bersama dengan Al-Quran. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang keempat adalah sedekah kita. Tidak perlu banyak dan tidak perlu harus terus-menerus. Akan tetapi targetkanlah berapa rupiah yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini. Kita sudah tahu berapa kali lipat kebaikan yang Allah lipat gandakan di bulan ini. Tapi banyak di antara kita yang masih menahan hartanya. Maka sedikit keluarkanlah di bulan yang mulia ini. Yang terakhir, yang kelima adalah zikir kita. Maksimalkanlah zikir-zikir kita, istighfar kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kesempatan ini tidak akan terulang kembali, karena kita belum tahu dan belum tentu tahun yang akan datang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan siam, untuk menjalankan segala ibadah yang ada di dalamnya. Maka bagi kita yang sudah mendapatkan kesempatan ini, segera maksimalkanlah. Lagi-lagi ini hanya bisa dilakukan dengan orang-orang beriman yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bukan orang-orang yang hanya sekedar menjalani bulan Ramadan ini. Terakhir, sebelum penutup, pesan saya, cobalah, mari kita targetkan satu kebaikan kecil yang ada di bulan Ramadan ini yang bisa kita lazimi nanti setelah bulan Ramadan, hingga sampai setelah bulan Ramadan. Dan satu lagi, coba pilihlah keburukan yang pernah kita lakukan sekecil apapun itu, tinggalkan mulai dari bulan Ramadan ini hingga sampai setelah bulan Ramadan kita masih bisa istiqomah meninggalkan maksiat itu. Maka semoga ini menjadi tonggak ukur kita, target kita di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan untuk meninggalkan maksiat kita. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.